Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di kelas manasik haji umroh. Kemarin kita bahas tentang rukun haji, syarat wajib haji, kemudian larangan-larangan haji, kemudian tentang dam, dan lain-lain. Kita bahas juga filosofinya haji umroh, juga dinamika kelompok dalam haji umroh. Lalu ada fikih dasar haji. Kali ini kita akan bahas tentang fikih kontemporer haji. Apa itu fikih kontemporer? Teman-teman bisa lihat di sini yang disebut dengan fikih haji kontemporer adalah fikih haji yang kontekstual, memperhatikan kekinian, kondisi kekinian baik dari segi substansi maupun manhajnya. Ya, antara lain ada apa aja tuh? Tentang mikodijida untuk gelombang kedua, tentang obat penunda haid, tentang vaksin, tentang tawaf ifadah bagi yang tidak suci, waktu tawaf ifadah, bayar dam, payung sabun, sikat gigi, masker dalam ihram, ada tentang istitoah, munajatib, perluasan mas'ah, payung sabun, sikat gigi, masker dalam ihram. Nah, kita bagi jamaah haji Indonesia naik pesawat itu untuk memperoleh haji mabrur. Istitoah itu secara klasik disebut mampu bekal dan perjalanannya. Tapi secara kontemporer, mampu bekalnya, biaya haji, dan tertib administrasi sanggup mematuhi aturan pemerintah terhadap protap pembayaran haji. Mampu perjalanannya berarti adanya kemampuan negara dalam memfasilitasi perjalanan jamaah haji, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Ya, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 mengenai negara memfasilitasi perjalanan jamaah haji, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Jadi memfasilitasi biaya perjalanannya, pembinaannya, pelayanannya, dan perlindungannya. Itu bedanya istitoah dalam fikih klasik dan kontemporer. Mafid di Mina Jadid sebenarnya bukan Mina Kodin dan Mina Jadid. Itu perluasan area Mina. Seiring bertambahnya jamaah haji, sementara Mina tidak tambah. Kasus ini sama dengan masjid yang sudah penuh jamaah, akhirnya diperluas area masjidnya, yang penting istisol atau menyambung. Perluasan mas'ah dari lebar 20 meter menjadi 40 meter. Luasnya dari 29.400 meter menjadi 72.000 meter. Sholat di pesawat hukumnya boleh dengan dua cara. Tayamum seperti biasa, niat tayamum lalu telapak tangan mengusap sandaran kursi, dan sholat dengan takbir di kursi dengan menghadap ke depan ikuti arah pesawat. Atau tanpa tayamum, dihormati waktu tapi harus diulangi sholatnya ada ketika sampai tujuan. Mikot di Bandara Jeddah untuk gelombang kedua. Di zaman jamaah haji menggunakan kapal laut, jamaah haji Indonesia bisa dengan mudah beriram dari mikot yang ditentukan. Namun, lain ceritanya jika beriram di atas pesawat terbang. Sebab yang namanya beriram itu adalah membuka pakaian biasa berganti dua lembar handuk sebagai pakaian resmi berihram. Memang sedikit merepotkan bila dilakukan di dalam pesawat terbang. Sementara untuk berpakaian ihram dari sejak Indonesia, sebenarnya bisa dilakukan, tapi jaraknya masih terlalu jauh. Kalau kita tarik lurus garis Jakarta Mekah di peta Google Earth sekitar 9.000 km jaraknya. Perjalanan sekitar 8-10 jam penerbangan. Oleh karena itu, Departemen Agama mencari pendapat-pendapat yang membolehkan jamaah haji bermikot dari Bandara Jeddah. Ini untuk mereka yang gelombang kedua, karena gelombang kedua tidak pergi ke Madinah dulu, ya. Pendapat yang membolehkan ada pendapat Ibnu Hajar, pengarang kitab Tuhfah, memfatwakan bahwa jamaah haji yang datang dari arah zaman boleh memulai ihram setelah tiba di Jeddah karena jarak Jeddah Mekah sama dengan jarak Yalamlam Mekah. An-Nashwili, Mufti Mekah, dan lain-lain sepakat dengan Ibnu Hajar di kitab pun panah atau pilin.
Menurut madhab Maliki dan Hanafi, jamaah haji yang melakukan 2 mikot memenuhi ihramnya dari mikot kedua tanpa membayar dam, ya, fikih ala al-mazahib al-arba'ah. Menurut mazhab Maliki Hanafi, jamaah haji yang melakukan 2 mikot memenuhi ihramnya dari mikot kedua tanpa membayar dam. Menurut Ibnu Hazm, jamaah haji yang tidak memulai salah satu mikot boleh ihram dari mana dia suka, baik di darat maupun di laut. Ada di fikih sunnah. Fatwa tentang bolehnya berihram dari Bandara Jeddah tahun 80, 81, dan 2006. Karena jamaah haji Indonesia akan langsung ke Mekah, tidak melalui salah satu mikot makan yang telah ditentukan Rasulullah, Komisi Fatwa berpendapat bahwa masalah mikot bagi mereka termasuk masalah ijtihadiyah. Mengukuhkan putusan Fatwa Komisi Fatwa tanggal 12 Jumadil Ula 1400 Hijriah atau 29 Maret 1980 tentang mikot makani bagi jamaah haji Indonesia itu Bandara Jeddah King Abdul Aziz bagi yang langsung ke Mekah atau Bir Ali bagi yang lebih dahulu ke Madinah. Dengan fatwa tersebut di atas tidak berarti menambah mikot baru selain dari yang telah ditentukan Rasulullah. Sebenarnya berihram dari Jeddah Bandara King Abdul Aziz dengan alasan antara lain sebagai berikut. Jarak antara Bandara King Abdul Aziz dengan Mekah melampaui 2 marhalah. Kebolehan berihram dari jarak seperti itu termasuk hal yang telah disepakati oleh ulama. Fatwa MUI nomor 6 tahun 2010 tentang penggunaan vaksin meningitis bagi jamaah haji dan umrah. Hukumnya halal sudah melalui penelitian oleh pakar yang berkompeten. Terus vaksin dalam Islam itu boleh, ya, untuk kekebalan, pencegahan terhadap penyakit. Dia menjadi wajib sa'dul dzari'ah. Kemudian dia bahannya wajib halal dan suci. Dilarang kalau bahannya dari haram dan najis, proses katalisator istiqla, ya. Kemudian dia boleh jika darurat, ya, ada hajat. Kemudian tentang imunisasi atau vaksin pencegahan penyakit hukumnya wajib di surat An-Nisa ayat 9. Wal yashal ladina la taraku min khalfihim dzurriatan di'afan. Ya, di surat Al-Baqarah 195 wala talqu bi aidikum ila tahlukah wa anitum khamsan qabla khamsin wasihatuka qabla sakmik mika wa azrallahu ta'an ila azrallahu sifaan. Imunisasi itu menjadi wajib karena al-amru bisyai' amrun biwasilatihi mala yutimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Vaksin meningitis mencegah penyakit meningitis. Kemudian jamaah di Mina itu terdiri dari 4 lantai. Ya, jadi boleh. Kemudian ada penunda haid dengan obat menurut Yusuf Kordowi, ahli fikih kontemporer. Wanita yang mengkhawatirkan hajinya tidak sempurna, maka boleh menggunakan obat menunda haid. Alasan teks atau dalil yang melarang menunda haid itu tidak ada. Fatwa MUI tahun 84 menetapkan bahwa untuk kesempurnaan dan kekhusyuan seorang wanita dalam melaksanakan ibadah haji, hukumnya adalah mubah atau boleh menunda haid dengan obat-obatan. Lalu bagaimana dengan tawaf ifadah bagi wanita haid dan khawatir tertinggal pesawat? Boleh dengan cara menutup kemaluan dan yakin darahnya tidak menetes. Menurut fatwa Lajnah Ad-Daimah, gugur syarat bersucinya karena haid untuk masuk Masjidil Haram dan melakukan tawaf karena kondisi darurat. Allah menghendaki kemudahan bukan kesulitan, tidak membatasi kecuali dengan batas kemampuan. Jika dalam keadaan sakit tidak bisa wudhu dan tayamum, boleh sholat walau dalam keadaan berhadas. Terus untuk memakai sabun sikat gigi dalam keadaan ihram boleh karena itu bukan wangi-wangian dan itu untuk kesehatan. Demikian masker itu bukan pakaian dan pelindung kesehatan. Payung dalam berihram juga boleh. Telah ada kata dalam hadis Sahih Muslim bahwa Nabi
Biasa bersamanya Usama bin Zaid dan Bilal. Satunya memegang tali pelana unta Rasulullah dan lainnya mengangkat pakaiannya menutupi dari panas sampai melempar jumrah Aqabah. Yang lain memakai baju di atas kepala Rasulullah dari panasnya matahari. Ini dalil bahwa Nabi bernaung dengan pakaian sementara beliau dalam keadaan berkondisi ihram sebelum tahallul. Jadi tidak termasuk pakaian. Waktu bayar dam haji tamattu, ada pendapat sejak selesai umroh wajib boleh membayar dam menyembelih kambing. Ada pendapat sejak selesai melempar jumrah Aqabah dan sampai selesai hari tasyrik atau selesai bulan haji. Waktu tawaf ifadah selesai melakukan nafar awal atau nafar sani atau selesai melempar jumrah Aqabah dan kembali ke Mina lagi. Tawaf wada ada yang berpendapat tawaf pamitan dan langsung meninggalkan Mekah. Ada yang berpendapat boleh habis tawaf masuk kembali kamar untuk membereskan barang-barang dan tetapi tidak kembali ke Masjidil Haram lagi. Demikian fikih haji kontemporer, semoga bermanfaat. Terima kasih.